Oke. Oke, ini apa nih? Jangan sampai menjambak. Aduh. Itu saya nggak direkam ya, Mbak ya. Cuma suaranya aja. Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan? Mungkin udah cukup ya ini. Terima kasih banyak. Silakan tepuk tangan buat teman-teman kelompok 2, Mbak. Tepuk tangan, plok 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 plok. Nggak dengar di sini. Oke. Terima kasih banyak Mbak Tia dan teman-teman kelompok 2. Iya, sama-sama Bu. Ya, jangan ini, jangan apa, jangan stres Mbak, tenang tenang. Kemarin, Enggak, justru itu menjadi sebuah termotivasi aku untuk lebih memperdalam lagi gitu. iya sih, Karena sebenarnya kalau untuk menjabarkan secara detail itu saya rasa butuh waktu gitu loh Bu. Jadi saya ngambil poin-poinnya, ternyata komen-komen dari teman-teman itu sangat luar biasa gitu loh. Jadi pengen memperdalam itu apa sih gitu. oke sip. Dinamika yang lain itu apa sih gitu. Jadi kalau untuk memperjelas satu persatu mungkin butuh waktu lama juga gitu. Terus tadi juga saya baca chatnya sampai panjang banget. Iya, nggak apa-apa Mbak. Terima kasih banyak Mbak. Langsung ini ya, langsung silahkan balik lagi ke Wizik. Ini Skype-nya saya putus dulu ya call-nya ya. Oke oke oke. Saya Ya, coba loading lagi. Tadi nggak bisa masuk. oh nggak bisa masuk Mbak. Oh, oke, dicoba. Tadi saya coba nanti loading lagi. Tadi siapa saya loading lagi tetap belum bisa masuk. Nanti saya coba lagi. Oke, siap. Terima kasih banyak ya Mbak. Saya putus dulu. Ya. Ya, sekian. Oke. Jadi ini ya teman-teman mungkin bisa sambil evaluasi ya. Jadi kalau memang dalam presentasi, terutama presentasi singkat ya, cuma 10 menit, itu yang disampaikan. Nah, pemilihan apa yang disampaikan itu juga penting. Apakah nanti tadi ada detail-detail yang memang kadang kita udah siapin sih, itu ada bagian dari presentasi kita, tapi karena waktu yang terbatas kita nggak sempat menyampaikan, kemudian itu dipertanyakan. Nah, itu pasti selalu terjadi seperti itu. Nah, ini makanya buat kita semua termasuk saya ya, masih harus belajar terus ya, sering berlatih presentasi juga, gimana cara menyampaikan hal-hal yang kira-kira ingin diketahui oleh orang-orang gitu ya, ataupun pertanyaan intinya, kemudian itu disampaikan dalam waktu yang sudah disediakan gitu. Terus ya nanti kalau buat teman-teman lain, karena kita udah belum punya kesempatan lain ya untuk presentasi secara langsung, mungkin bisa nanti tanya-tanya sama tutor lain ya, minta aja langsung, saya mau presentasi. Monggo silakan, biar teman-teman lebih terbiasa ya ngomong di depan sama melatih berbicara dalam waktu singkat gitu. Ada komentar? Silakan. Suaranya hilang. Suara saya hilang kah? Enggak ya. Oke. Jadi gitu dulu ya. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman. Terima kasih juga untuk kelompok 2. Nah, ini kelompok 4 dan 5 ada nggak nih? 4 dan 5 saya belum menerima papernya ya. Silakan dikirimkan esainya. Oh iya, saya belum ngecek lagi ya, mungkin tadi pas sebelum kelas saya belum buka Facebook lagi. Nanti saya cek ya. Oke. Oke. Kita ini karena waktunya tinggal setengah jam, ngejar ini ya, ngejar materi tentang tadi hubungan antar suku bangsa, kembali ke sini masalah sosial. Jadi isu Sarah tahu Sarah apa ya, bukan nama orang ya. Sarah halo. Halo, ini kok hilang? Sarah apa yo? Ini saya nanya nggak ada yang jawab.
kelamaan lah. Sara itu suku agama ras dan antar bangsa. Jadi karena masyarakat majemuk itu ya memang selalu menjadi isu, gampang sekali ya tersulut kalau misalnya di tanah air itu ada beda dikit gitu langsung panas, langsung rame. Kemudian tadi saya sempat menyinggung kan, misalnya sesama Jawa aja pun kadang juga berbeda, itu sudah Jawa, misalnya Jawa Timur, Jawa mana, terus Jawa dan Sunda itu saya juga sering lah mendengar ada istilahnya stereotype atau stereotype, tau ya stereotype, tau nggak stereotype, pelabelan pelabelan tentang suku tertentu. Atau misalnya kadang dulu saya sering juga dengar kalau misalnya dengan orang-orang dari etnis Cina gitu ya, itu juga antar pribumi dengan etnis Cina. Kemudian misalnya tentang, termasuk kita melabeli di Indonesia, orang Indonesia dengan bule, misalnya ada turis, itu juga termasuk salah satu, ada apa ya, pelabelan. Atau misalnya kita udah menganggap kalau ini pasti orangnya kayak gini gitu. Misalnya dulu saya sempat diskusi sama teman saya yang orang Eropa gitu, bilang wah kalau orang bule ya, mau entah kayak apapun itu, kita selalu menganggap mereka adalah orang-orang yang punya banyak uang, punya banyak duit gitu kan, pirang-pirang gitu ya, rambutnya pirang, bukan karena dicat ya, tapi karena memang rambutnya pirang, matanya biru kayak gitu. Itu udah langsung dianggap tinggi ya, kemudian dianggap kaya segala macam. Terus padahal teman saya tuh bilang, wah nggak semua orang Amerika atau orang Eropa itu orang kaya, ada juga misalnya orang-orang miskin, cuma karena kita sudah terbiasa berpikir kalau orang-orang bule itu kaya-kaya semuanya, jadinya menganggap semua rata. Padahal ya sama juga kayak di Indonesia, ada orang yang kurang mampu, ada orang yang kaya. Nah itu apa istilahnya, pelabelan tadi itu ya. Kemudian kalau di tanah air termasuk kayak gitu, saya dulu sering dengar, wah kalau orang Sunda itu cewek-cewek Sunda, maaf ya nih kalau ada yang orang Sunda, saya soalnya juga ada masih darah Sundanya juga dari ibu gitu, jadi saya blasterannya banyak nih. Bilang wah kalau perempuan Sunda tuh matre kayak gitu. Nah terus kalau misalnya orang Minang apa kayak gitu, itu kan banyak ya, suka denger nggak gitu ya. Nah hal-hal seperti itu kadang yang suka menjadi pemicu dari konflik atau permasalahan gitu. Nah ini bisa dilihat teman-teman di slide-nya tentang masalah hubungan antar suku bangsa ini. Disebutkan itu bisa terjadi masalah di masyarakat sederhana, madya maupun modern. Sederhana itu maksudnya ya di desa-desa gitu ya, maksudnya yang dari sisi pendidikan segala macam, kemudian teknologi, itu masih yang imut-imut gitu, belum terlalu rumit-rumit gitu. Kemudian madya ya menengah ya, madya. Kemudian modern itu pasti selalu ada tentang permasalahan antar kelompok di dalam masyarakat. Kemudian golongan pribumi, non pribumi itu juga terjadi. Gak cuma di Indonesia, di Taiwan pun juga ada antar masyarakat indigenous, orang asli Taiwan, tahu ya, pernah dengar nggak Yuan Chumin? Yuan Chumin itu kalau di kampus istilahnya indigenous atau orang-orang asli. Kemudian ada bentrokan dengan misalnya orang-orang Han atau orang-orang Cina pendatang dari Cina daratan. Nah ini yang menjadi masalah kalau misalnya itu di Taiwan. Nah ini masalah ini bersumber pada hal-hal berikutnya. Yang pertama, suku bangsa tertentu ingin memaksakan unsur-unsur kebudayaan khusus yang dianutnya pada suku bangsa lain, baik secara nyata maupun tidak. Termasuk misalnya dulu saya gampangnya gini aja deh, saya kalau keluarga saya itu keluarga inti saya itu memang sangat multicultural ya, multi budaya, karena ibu saya itu blasterannya banyak blasteran Sunda campur Jawa campur Cina campur segala macam, tapi dibesarkan dengan budaya Batak gitu ya.
jadi ingat stand-up comedy. Saya itu orang Jawa yang dibesarkan dengan budaya Eropa. Enggak ya. Kemudian ya, Yuan Chumin itu suku asli pribumi ya, suku pribumi yang ada di Taiwan. Nah, kembali lagi, bapak saya itu suku Jawa. Jadi tentu ada proses adaptasi ya dalam memahami lah karakter pribadi. Kemudian misalnya itu dari yang terkecil aja, dari sisi keluarga. Misalnya ibu saya kebiasaan dengan adat ataupun suku culture-nya Batak gitu. Kemudian bapak saya yang Jawa. Nah, jadi itu gimana cara menyeimbangkan. Nah, ini baru yang tataran keluarga, apalagi kalau misalnya tataran masyarakat besar. Nah, kadang apalagi misalnya ingat ya proses asimilasi bla bla bla. Nah, kalau proses asimilasi itu ketika sudah bisa bercampur, yang sudah bisa membaur lah istilahnya. Tapi kalau belum bisa membaur, terus kemudian ada resistensi atau penolakan, nah itu karena ya tadi menganggap bahwa wah saya tidak setuju dengan nilai-nilai ini, kemudian dipaksakan. Termasuk misalnya kita nih orang-orang Indonesia yang ada di Taiwan, kita kan pendatang, kita punya nilai-nilai sendiri, punya kebudayaan khusus ya sebagai bangsa Indonesia. Kemudian ada kasus-kasus tertentu orang-orang Taiwan memaksakan nilai-nilai kepada orang Indonesia. Nah, kita nggak terima, resisten gitu, penolakan. Nah, itu bisa saja kalau tidak ditangani itu bisa menjadi masalah besar juga. Kalau misalnya saya ini masih pada membahas Sunda Jawa, yang dengerin saya kagak nih. Malah ngomongin lalapan daun. Jangan berantem ya nih orang Sunda. Ini mejanya geser. Ups. Lalapan daun bukan kayak gitu. Saya jadi ingat kemarin habis baca berita gitu ya, udah lama sih beritanya, tentang misalnya ada kasus orang Taiwan gitu ya, majikan memaksakan kepada pekerja Indonesia untuk makan babi kayak gitu. Nah, ini bisa dikategorikan seperti itu ya gitu ya. Misalnya suatu suku bangsa itu memaksakan unsur-unsur budayaan khusus pada suku bangsa lain gitu. Itu secara nyata. Kalau lain-lainnya tuh banyak sih sebenarnya contoh-contoh yang teman-teman bisa ambil dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di Indonesia maupun di Taiwan gitu ya. Pokoknya kalau udah asal beda suku aja atau ras atau yang lainnya itu rentan terjadi konflik gitu. Terus nih, suatu suku bangsa tertentu mencoba memaksakan unsur agama yang dianutnya terhadap suku bangsa lain yang berbeda agamanya. Nah, ini agama juga salah satu pemicu konflik ya. Tapi kalau saya pribadi menganggap bukan pada agamanya sebenarnya yang memang menyebabkan konflik, tapi pada orangnya, penganutnya gitu ya. Karena mereka menganggap bahwa ini yang lebih baik, paling benar segala macam, kemudian dipaksakan kepada yang lainnya. Nah, ini menjadi termasuk isu yang sangat sensitif sekali di tanah air ini kan, juga termasuk isu yang sensitif kan kalau terkait dengan agama. Di Taiwan mungkin karena di Taiwan sendiri mereka nggak terlalu memikirkan ini ya tentang agama, tapi mereka memang punya ada yang kita sebut sebagai tradisi Cina, yang misalnya mereka tradisional ya, nilai-nilai tradisional, menghormati nenek moyang, terus membakar dupa segala macam gitu. Jadi kalau misalnya tentang masalah ini memang kita apalagi yang belajar sosiologi gitu ya, harus bisa memetakan gitu ya inti permasalahannya apa, tidak terburu-buru menghakimi permasalahan tertentu gitu ya. Harus ditelaah lebih dalam lagi gitu, kenapa kok bisa begini, kenapa bisa begitu. Nah, mengapanya itu juga harus kita temukan ya, dan mengapa dan bagaimana. Kemudian kalau sudah mengetahui permasalahan apa,
kemudian jadinya mengapa